Hai, siapa di antara kalian yang saat ini menjadi freelancer atau bahkan sudah memutuskan untuk mendalami karir kreatif sebagai seorang freelancer? Nah, bagaimana cara menjadi freelancer yang lancar dapat job? Apakah harus punya skill kelas dewa? Bagaimana kalau skill saya biasa-biasa saja? Bisakah saya bertahan menjadi seorang freelancer? Oke, tonton terus video ini ya. Halo teman-teman pencipta dan penjelajah kreativitas. Selamat datang lagi di Creative Insight, tempatnya tips dan trik untuk meningkatkan karir kreatif kamu-kamu. Nah, di episode kali ini kita akan membahas beberapa saran emas dan bergizi tinggi dari seorang maestro kreatif dunia, Neil Gaiman. Siapkan catatan Anda, karena kita akan mengupas cara bagaimana menjadi freelancer kreatif yang disukai oleh para klien. Neil Gaiman adalah seorang penulis yang karyanya melintasi berbagai genre dan media. Di akhir pidatonya pada sebuah acara wisuda di The University of the Arts, Philadelphia, Amerika Serikat, Neil menekankan 3 hal penting dalam menjalankan karir sebagai freelancer. Nah, apa saja 3 hal penting tersebut? Mari kita simak. But you get work however you get work. But people keep working in a freelance world. And more of today's world is freelance. Because their work is good. And because they're easy to get along with. And because they deliver the work on time. And you don't even need all 3. 2 out of 3 is fine. People will tolerate how unpleasant you are if your work is good and you deliver it on time. People will forgive the lateness of your work if it's good and they like you. And you don't have to be as good as everyone else if you're on time, and it's always a pleasure to hear from you. Oke, jadi yang pertama, pastikan pekerjaan Anda berkualitas tinggi. Ini adalah kartu nama Anda di dunia freelance. Pekerjaan yang hebat akan berbicara lebih banyak daripada ribuan kartu nama atau promosi. Kedua, jadilah seorang freelancer yang asik, menyenangkan, dan mudah diajak bekerja sama. Dalam industri kreatif, sikap kamu bisa jadi sama pentingnya dengan keterampilan atau skill kamu. Menjadi freelancer yang ramah dan kooperatif dapat membuka lebih banyak tawaran job. Dan yang ketiga, tepati dan disiplin dengan deadline. Ini juga sangat penting karena dunia freelancer bergerak cepat dan kemampuan untuk mengirimkan pekerjaan tepat waktu menjadi sangat krusial. Ini juga menunjukkan profesionalitas, kredibilitas, dan membantu membangun kepercayaan klien. Dari ketiga hal penting tadi, sebagai seorang freelancer paling tidak kalian harus menguasai 2 saja. Tapi jika kamu bisa menguasai ketiga-tiganya, wah, maka kamu akan menjadi freelancer yang disukai klien dan akan jadi langganan untuk job-job ke depan. Tapi, coba kalian bayangkan jika ada seorang freelancer yang secara skill biasa aja, lalu deadline mengirim kerjaannya sering molor. Sudah begitu perilaku dan gayanya sombong. Jangan pernah meremehkan pentingnya networking. Bertemu orang baru, menghadiri acara-acara kreatif, dan bahkan interaksi di media sosial dapat membuka peluang yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Dunia kreatif akan terus berubah, jadi menjaga skill, perilaku, dan komitmen kerja itu akan selalu tetap relevan dan penting. Ingat loh, saat ini era mobile dan remote working, zamannya working from home atau bahkan working from everywhere.
Artinya peluang pekerjaan freelancer sangat tinggi sekali. Begitupun persaingannya. Nah, itulah tadi beberapa tips dari Neil Gaiman tentang bagaimana menjadi freelancer kreatif yang sukses. Terapkan saran-saran ini dan siap-siap untuk melihat perubahan dalam karir freelance kalian. Sampai di sini dulu episode kali ini. Jika kalian setuju dengan isi video ini, jangan lupa loh untuk memberikan like dan klik subscribe untuk lebih banyak wawasan kreatif seperti ini. Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Creative Insight berikutnya.